Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama Doni Ajo, ada Nyalse, Bike, dan Panggur Galunggung di trek baru PSBB. Pasir Bingung Bike Park. Pasir Bingung yang dibuat Bike Park. Sebenarnya trek alam. Dan kita akan membahas sebuah konten dengan judul cara terbaik pilih enduro buat pemula. Oke ya, buat pemula yang akan naik kelas dari XC ke enduro maupun para pemula yang baru mengenal dunia sepeda dan bingung memilih jenis genre apa sepedanya, pilihlah enduro. Sebab apa? Kita lanjutkan setelah ngetrek berikut ini. Gas. Wow. Keren. Ya. Ya. Keren guys. Jaga jarak ya bro. Saya kebanyakan rem. Goplok. Mantap. Ih. Wah. Sat. Ah. Mantap. Mantap. Pada konten terdahulu, sebagaimana di dialog box di bawah ini, bahwa saya menggunakan Scott Expert 29 liner. Dan ternyata Scott tersebut sudah mampu menunjukkan performa saya dalam hal tanjakan. Namun kekurangannya, apabila saya menemukan turunan yang cukup terjal, saya merasa sepeda ini kurang nyaman. Oleh karena itu akhirnya saya memilih sepeda enduro, yang dimana ketika itu saya memutuskan saya suka tanjakan namun safety dalam turunan. Untuk pemula, safety atau keamanan adalah faktor utama memilih sepeda enduro. Karena pada umumnya pemula belum mempunyai skill yang mumpuni untuk menaklukkan trek yang cenderung ekstrim. Nah, kita langsung bahas ya, komponen sepeda dan spesifikasi apa yang dibutuhkan untuk pemula. Sebenarnya ada dua komponen penting yang harus mumpuni. Yang pertama adalah frame. Ya, frame adalah komponen utama sepeda. Kenapa? Karena tidak ada frame, maka tidak bisa disebut sepeda. Seperti manusia, kalau nggak ada kepala, nggak bisa disebut manusia. Demikian juga sepeda. Oleh karena itu, nyamannya sepeda ditentukan oleh frame yang mumpuni. Salah dalam memilih frame, akibatnya akan fatal. Walaupun diberi komponen sepeda lainnya yang mumpuni, sepeda itu bakalan tidak nyaman untuk dipakai. Frame terbaik untuk enduro, khusus pemula, dipilih berbahan alloy. Dipilih karena mempunyai tingkat ketebalan dan kerapatan lebih dari karbon. Pastinya pendapat ini banyak yang menentang ya. Cuman kita mau kasih tahu alasannya saja. Kalau karbon itu terkena batu dan rentan akan retak, dengan harga yang mahal, tentu resiko tidak akan ditanggung oleh pemula yang biasa disebut sobat miskin.
Yang penting diketahui oleh pemula, frame enduro selalu dilekatkan dengan teknologi mekanik rear shock yang dari berbagai brand di dunia mengembangkannya sedemikian rupa sehingga sepeda enduro enak dipakai untuk nanjak, nurun, bahkan safety untuk dibuat lompat-lompatan. Ada berbagai macam teknologi mekanik rear shock yang dilekatkan pada frame, single pivot, four bar, fork bar, folding bar, dan lain sebagainya. Untuk pemula, saran kita gunakan frame yang diletakkan teknologi mekanik rear shock 4 bar atau floating bar. Kenapa ya? Pasti ini suatu pertanyaan untuk para pemula. Alasan utamanya lebih safety ketika menghadapi turunan dan drop yang dihadapi secara tiba-tiba, baik pada trek alam maupun pada bike park. Ya, tahu sendiri kan, pemula biasanya mempunyai nyali 99%, sementara sekirnya cuma 1%. Teknologi sepeda ini mampu menstabilkan sepeda ketika menghadapi drop maupun turunan yang ekstrim. Ini apa Pak Dek? Enggak, sebagai ini aja. Ini iklannya nih. Tuak. Selunggung. Extra jos. Anti selip. Udah jangan diomong cuma ini doang gua. Mekanisme single pivot maupun fork bar. Sepeda ini diciptakan untuk lebih agresif sehingga membutuhkan latihan bagi pemula untuk menaklukkannya. Walaupun keuntungannya secara pedaling dia atau sepeda ini dengan single pivot maupun fork bar jauh lebih ringan daripada sistem four bar atau floating. Yang kedua adalah fork. Fork adalah komponen sepeda yang wajib ada di semua genre sepeda MTB dan panjang travel membedakan untuk kelasnya masing-masing. Untuk kelas XC kisaran 100 sampai 120 mm, XC Trail 120 sampai 130 mm, untuk trail enduro 130 sampai 150 mm, enduro 160 sampai 107 mm, serta freeride 180 mm dan downhill 200 mm. Khusus pemula enduro dipilih panjang travel 180. Alasannya, dengan panjang travel 180, sepeda akan lebih tinggi, sehingga tetap aware apabila menghadapi drop dadakan. Ini terbukti dari pengalaman kita ketika menghadapi drop dadakan di Galunggung Bike Park. Mata sudah terpejam, pasrah. Namun alhamdulillah tidak terjadi crash guys. Karena panjang travelnya aware menstabilkan sepeda. Kalau saja panjang travelnya hanya 160, sudah wallahu alam bisa membuat kita akan terpental. Dengan menggunakan travel 180 mm bisa menimbulkan perdebatan karena di luar spesifikasi pabrik untuk frame enduro yaitu adalah 160 mm. Namun beberapa informasi tetap aware bisa digunakan lebih tinggi 20 mm walaupun secara pabrikan itu di luar garansi. Untuk komponen lainnya kita rasa tidak perlu kita bahas terlalu tuntas karena selain sebagai komponen penunjang, komponen lainnya ini adalah suatu pilihan. Misalnya brake set untuk seorang pemula yang nyali kecil namun suka ngerem, bila brake set yang minimal XT lah. Atau seorang pemula yang kurang bisa nanjak, kurang kuat nanjaknya, maka pilih dead train yang sprocketnya 50T ke atas. Itu buat manjat pohon kelapa, cuman bukan pohon kelapa tegak, kelapa miring yang bisa ditanjat. Oke, selanjutnya dan ujung-ujungnya, berapa budget yang akan dikeluarkan oleh pemula untuk membeli genre enduro ini? 20 juta? 30 juta? Atau unlimited?
Oleh karena komponen utama dari sepeda enduro ini adalah frame dan fork, maka pilihlah brand yang telah mempunyai reputasi dunia, misalnya Specialized, Scott, atau Trek, dan lain sebagainya. Karena sudah teruji di berbagai ajang lomba internasional. Kemudian fork, kebetulan ada promo dari Suntour Durolux dengan panjang travel 180 dan Stenson 36. Aus. Tahan, tahan, tahan. Hup. Wow. Oh. Iya. Uh. Mantap. Gres. Baru. Gila. Gua gak kontrol. Mana ini? Kencang-kencang lain. Gas. Oke. Hati-hati. Wah, mantap. Kontrol. Kanan kiri. Gila. Rock Garden. Oke pemuja selimut, demikian tadi pembahasan tentang cara pilih enduro terbaik khusus pemula. Ini hanya bisa diwujudkan oleh pemuja selimut di dalam mimpinya. Tapi buat sobat Doni Ajo, para bikers selepas subuh yang giat aktif sholat subuhnya dan lanjutkan bersepeda, segera wujudkan hal ini. Karena penggoes itu penyakitnya cuma satu, pusing, dan obatnya tidak didapat di apotek terdekat, tapi di toko sepeda terdekat. Salam sehat, salam semangat, waspada tetap akan racun dan pantang lemah. Doni Ajo. Kram.